warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Agustin akan menyampaikan materi mengenai pengamanan arsip. Nah, pengamanan arsip ini dibutuhkan untuk melindungi arsip dari kehilangan ataupun kehancuran. Pengamanan arsip ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengamanan bentuk fisik arsip, dan yang kedua, pengamanan informasi arsip. Pengamanan bentuk fisik arsip ini dijelaskan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 yang mengatakan bahwa pengamanan arsip dimaksudkan untuk penghindaran dari ancaman kerusakan ataupun kehilangan arsip dengan cara yang pertama, pengamanan sistem dalam ruangan arsip. Yang kedua, pengaturan ruangan arsip. Yang ketiga, pemasangan sistem alarm dalam ruangan arsip. Yang keempat, ada ruangan yang kedap terhadap air, api, dan juga guncangan. Sedangkan pengamanan informasi arsip ini dapat diberikan dengan cara memberikan kartu identitas kepada pengguna arsip atau pengakses arsip. Yang kedua, pemberian mengatur akses secara rinci mengatur akses petugas kearsipan secara rinci dengan memberikan kode-kode tertentu pada setiap arsipnya. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam pengamanan arsip ini yang pertama ada seluruh sistem organisasinya, di mana direncanakan untuk menghindari keilegalan dalam pengamanan arsip. Yang kedua, klasifikasi arsip mana yang dapat diberikan kepada masyarakat luas atau khalayak umum, atau arsip mana yang tidak boleh diberikan secara sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifa Salabila. Saya akan melanjutkan materi mengenai pemeliharaan arsip. Pemeliharaan arsip bukan hanya sekedar memelihara fisik arsip, tapi sekaligus memelihara dan menjaga informasi yang terkandung di dalam arsip tersebut. Pemeliharaan arsip juga dapat berarti merawat arsip dari kerusakan sehingga arsip dapat bertahan lama dan masih dapat digunakan untuk generasi yang masa akan datang. Arsip sendiri memiliki nilai yang sangat berharga dan sangat penting bagi kehidupan berorganisasi maupun bernegara. Maka dari itu, pemeliharaan arsip mutlak dilakukan. Jika tidak terjadi pemeliharaan arsip, bisa saja akan kehilangan informasi yang sangat berharga. Tujuan dari pemeliharaan arsip itu sendiri ialah mencegah kerusakan arsip secara efektif dan efisien, mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan tugas, memperkecil gangguan terhadap organisasi, mencegah terjadinya bencana, dan mencegah kerugian bagi karyawan dan masyarakat. Lingkungan penyimpanan arsip meliputi ruangan arsip, kantor, gedung, atau lokasi di mana saja arsip disimpan. Kantor-kantor baik di pemerintahan maupun swasta perlu mendapatkan pengamanan dari berbagai macam bahaya seperti kebakaran, kebanjiran, pencurian, dan sabotase. Perlu diingat, kehilangan arsip adalah kehilangan informasi yang sangat berharga. Oleh karena itu, hendaknya selalu menjaga arsip dengan baik. Kerusakan arsip dapat disebabkan oleh hal-hal seperti faktor biologis. Ini adalah faktor perusak arsip yang dilakukan oleh jamur atau serangga. Yang kedua, faktor fisik, faktor kimiawi, dan faktor bencana. Bencana alam yang terjadi seperti kebakaran, gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus, dan tsunami. Adapun cara yang dapat dilakukan dalam melakukan kegiatan pemeliharaan arsip, yakni memencarkan salinan arsip. Kegunaannya adalah jika salah satu tempat penyimpanan terkena musibah, maka arsip yang disimpan di tempat lain cenderung aman. Yang kedua, membuat duplikasi sebagai bahan rujukan. Dan yang terakhir adalah menyimpan pada ruangan khusus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retna Dwi Rizkyana dari kelompok 9. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang bagaimana sih cara pencegahan
atas kerusakan arsip. Saya di sini pertama akan menjelaskan definisi dari arsip itu sendiri. Saya mengutip dari GI tahun 1980 halaman 12. Arsip adalah suatu kumpulan warkat yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. Pencegahan terhadap kerusakan arsip ini sangat penting untuk dilakukan, tetapi beberapa kantor masih belum menerapkan cara-cara untuk pencegahan terhadap kerusakan arsip itu sendiri. Dilihat dari banyaknya dokumen-dokumen yang masih terletak di atas meja yang sehingga dapat menyebabkan dokumen tersebut menjadi berdebu, rusak, dan tidak dapat digunakan kembali dan tidak dapat ditemukan dengan cepat jika sewaktu-waktu dokumen tersebut diperlukan oleh pegawai karena tidak terorganisir dengan semestinya. Seperti yang sudah terpapar di slide, yang poin pertama yang dapat dilakukan untuk pencegahan terhadap kerusakan arsip, yang pertama itu penggunaan air conditioner. Seperti yang kita ketahui, air conditioner itu berfungsi untuk menjaga suatu suhu di dalam ruangan itu agar tetap stabil. Jika suatu suhu di dalam ruangan menjadi lembab, hal itu dapat menyebabkan dokumen menjadi rusak atau sobek. Yang kedua yaitu fumigasi. Fumigasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk pencegahan arsip dengan cara menyemprotkan bahan kimia kepada dokumen agar mencegah terjadinya pertumbuhan serangga dalam dokumen tersebut, seperti contohnya serangga rayap yang dapat merusak dokumen. Fumigasi itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu fumigasi untuk seluruh gudang, yang kedua fumigasi untuk beberapa ratus bandel arsip, dan yang ketiga fumigasi untuk beberapa bandel arsip. Poin ketiga yaitu restorasi arsip. Restorasi arsip ini merupakan cara yang digunakan memperbaiki arsip yang sudah rusak. Nah, mungkin arsip yang sudah rusak itu merupakan dokumen penting bagi perusahaan yang sewaktu-waktu dibutuhkan oleh perusahaan tetapi sudah rusak, sehingga mau tidak mau arsip tersebut harus diperbaiki untuk dapat digunakan kembali sebagai semestinya. Teknik restorasi pun ada dua cara. Yang pertama dilakukan dengan cara, yang terakhir adalah dengan cara melakukan mikrofilm. Mikrofilm merupakan suatu proses fotografi di mana arsip direkam pada film dan ukuran diperkecil untuk memudahkan penyimpanan dan penggunaan. Tetapi kekurangan dari penggunaan mikrofilm ini mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada cara-cara yang lain, dan cara ini cenderung lebih sulit untuk dilakukan. Terima kasih.